Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babil Aziz Susilo, NIM S1S11805. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum Jarkom saya yang pertama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan OSI layer? Nah, jadi OSI itu merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection, di mana OSI merupakan sebuah protokol, standar protokol yang menjadi acuan dalam pembuatan atau pembangunan sistem jaringan yang ada pada sekarang ini. Nah, adapun OSI layer itu memiliki 7 layer. Yang pertama itu application, yang kedua itu presentation, yang ketiga itu layer session, yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link, dan yang terakhir adalah physical. Nah, jadi masing-masing layer itu memiliki kegunaan atau fungsinya masing-masing. Untuk application layer itu merupakan layer yang berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya aplikasi mengatur jaringan dan sebagainya, dan seterusnya. Adapun beberapa layer yang penting perlu diketahui juga adalah layer data link, di mana berfungsi sebagai pengatur arus data dan komunikasi antara suatu jaringan, dan juga menentukan level komunikasi jaringan, apakah dari hub ke hub, apakah dari level yang sama atau level yang berbeda. Dan salah satunya juga yang perlu diketahui adalah layer physical, di mana layer inilah yang mendefinisikan media transmisi jaringan, pensinyalannya bagaimana, sinkronisasi bitnya bagaimana, dan sebagainya dalam hal kondisi fisik jaringan tersebut. Biasa layer physical ini ada pada NIC ataupun radio dan telepon. Untuk nomor 2, kita disuruh menjelaskan beberapa alat perangkat jaringan, yaitu seperti switch, hub, access point, router, repeater, dan bridge. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, router itu memiliki fungsi sebagai penghubung jaringan yang memiliki jaringan itu memiliki kriteria yang sama ataupun yang berbeda. Nah, untuk switch sendiri, perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa hub sehingga dapat membangun sebuah sistem jaringan yang lebih besar daripada jika tidak menggunakan switch. Hub mirip seperti switch, tetapi dia hanya menghubungkan antara device ke device. Access point adalah perangkat jaringan yang membuat jaringan nirkabel atau biasa kita kenal dengan WiFi. Untuk NFC atau Near Field Communication merupakan sebuah teknologi yang dapat membuat kita dua teknologi berkomunikasi dalam jarak yang dekat. Biasa itu ada pada smartphone mid-end dan high-end. Yang kedua, yang selanjutnya adalah repeater, seperti dari bahasanya itu pengulang. Perangkat ini berfungsi untuk memperkuat jaringan dan memperluas cover jaringan. Nah, selanjutnya hub dan switch memiliki perbedaan. Pertama, dari harga, lebih mahal switch dan hub. Fungsi juga, switch lebih banyak fungsinya karena mampu mengolah informasi, yaitu MAC address, sehingga kita dapat blok orang kalau di WiFi. Nah, yang selanjutnya, kenapa kita perlu menggunakan IP address padahal MAC sudah bisa? Pertama, IP address itu merupakan seperti alamat jalan rumah kita, dan juga jika seandainya WiFi address itu memiliki sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.